Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat anak-anakku semuanya. Islami, cerdas, kompetitif, unggul. Anak-anak, saya di sini mau menerangkan yaitu bab 2 mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Tolong diperhatikan ya. Itu mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus mendeskripsikan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Serta mengaplikasikan isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lanjut. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau NRI tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Lanjut. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan ataupun individu. Jika alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan hak kodrati untuk merdeka, alinea 2 itu menjabarkan penilaian para pendiri bangsa. Tolong perhatikan lagi. Jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Kita lanjut. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Tolong perhatikan lagi. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaan sendiri, sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Tolong perhatikan. Indonesia yang adil ini berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Perlu kamu ketahui anak-anak, Indonesia yang makmur berarti terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Dalam alinea ketiga itu terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia saja, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita ya harus berusaha dan berdoa. Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu kehidupan kebangsaan yang bebas.
perlu kita lanjut anak-anak, yaitu pada alinea keempat. Alinea keempat yaitu menjelaskan prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia yang diperinci lebih lanjut. Untuk penjelasan hari ini saya akhiri sekian. Nanti apabila anak-anak belum jelas bisa nanti tanya kepada saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.